Shock, benar-benar sejadi-jadinya. Dimana di sudut mobil, di sebelah kiri, di bagian belakang, itu ada sosok pocong yang emang lagi duduk selonjoran. Matanya itu keluar, matanya itu benar-benar keluar, mukanya tuh hancur penuh dengan cairan merah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya dan Misteri, dan bareng gue lagi, Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman supir ambulans, yang dimana dia itu membawa korban bekas kecelakaan lalu lintas, dan jenazahnya ini tiba-tiba ada di dalam mobil. Jadi guys, Mas Tony ini itu kerjanya jadi supir ambulans. Nah, ada suatu hari pada saat itu Mas Tony ini lagi tidur. Dia ngimpi dia itu disamperin sama sosok cowok yang emang dia tuh nggak kenal siapa sosok cowok ini. Tapi di sosok cowok ini, dia itu kayak memberitahu Mas Tony kalau Mas nanti jemput saya ya, dia bilang kayak gitu. Dan pas Mas Tony mau negesin mukanya, handphonenya dia bunyi. Ternyata dari temennya, Mas Fikri, yang telepon. Diangkatlah sama Mas Tony nih. Nah, Mas Tony langsung nanya, kenapa Fik gitu. Ton, gue ada job nih buat lu, tolongin gue ya gitu. Kayaknya di mana-mana kalau job yang nggak enak temennya selalu ngelempar lagi gitu ya kayaknya ya. Nah terus si Mas Tony ini langsung kayak ngomong, apaan gitu. Pokoknya ini mah orangnya kagak bawel katanya. Ini mah orangnya kagak bawel, ini mah orangnya anteng. Cumannya dia mah udah kagak bisa duduk katanya gitu. Kagak bisa duduk, udah kagak bisa jalan dah katanya. Pokoknya ntar lu jemput dah ya nih di rumah sakit, ntar gua kasih tau alamatnya. Nah pas Mas Tony kan mikirnya kayak, oh orang stroke mungkin gitu kan. Datang ke rumah sakit, ditanya namanya gitu. Ternyata keluarlah. Dan pas keluar, ternyata udah dipocongin guys. Dimana Mas Tony ini ternyata disuruh mengantarkan jenazah dari korban laka lantas. Kayak Mas Tony langsung kayak, anjir ngapain ya? Ya jelas lah ini orang nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, dan nggak bisa berdiri lagi. Ya orang udah nggak ada, orang udah meninggoy gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya Mas Tony nggak ambil pusing. Tapi di situ si korbannya ini, si jenazahnya ini tuh ada 3 orang saudaranya, katanya sih itu kakaknya. Yang dimana yang jenazah ini katanya anak bontot, anak paling terakhir. Udah dimasukin lah ke dalam mobil. Pada waktu itu dia minta diantar ke daerah Tangerang Selatan. Dia bilang, nggak cerita dianterin lah nih ke daerah Tangerang Selatan. Nah, Mas Tony kan kayak canggung ya awalnya. Terus bertanya, ya biasalah kayak basa-basi. Ini kenapa? Sakit gitu. Terus ternyata tuh Mas Tony ngerasa pada saat dia bertanya itu dia salah untuk menanya gitu. Untuk bertanya tuh dia salah gitu. Pas Mas Tony bertanya, malahan ada, jadi kan ada 3 keluarganya nih, cewek 1, cowok 2 kan. Yang ngomong ini yang cewek, dia bilang gini, oh ini kecelakaan mas, ini adik terakhir saya, dia bilang, ini kecelakaan, di bagian kepalanya itu pecah, terus matanya itu keluar katanya, mukanya tuh hancur. Kayak Mas Tony pada saat mendengar kayak gitu kayak dia tuh istighfar gitu loh dalam hati, kayak astagfirullahaladzim. Singkat cerita sampailah nih di rumah dari si korban. Mas Tony ini kayak bantu nurunin jenazahnya lah. Dan Mas Tony ini tuh pas di rumah dari si korbannya ini, dia tuh nggak ngeliat keluarganya itu yang ada di situ tuh kayak menjemput jenazah dengan nangis histeris, tuh nggak ada. Cuman kayak diturunin, oh ya udah masukin ke dalam. Satupun orang itu nggak ada yang menangis guys. Ya mungkin ya sebegitu
menyakitkan semasa hidupnya untuk keluarganya ya si almarhum ini ya, sampai keluarganya pun kayak udah nggak peduli gitu, kayak udah ya udah mendingan juga lu udah nggak ada, kesannya tuh seperti itu gitu. Akhirnya Mas Tony tuh izin pulang, dan lagi-lagi pada saat itu Mas Tony tuh dibilang kayak pulangnya nanti aja, nungguin aja subuh gitu. Nah Mas Tony kan kayak masih jam 2-an gitu kan, masih sore lah ibaratnya menurut dia. Pas Mas Tony pulang katanya pas tengah perjalanan emang jalanannya tuh bebatuan gitu. Nah di bagian belakang itu kerandanya itu kayak gerak-gerak sendiri, kayak kubrak seolah-olah tuh kayak ada yang ngamuk di bagian belakang gitu. Nah pas Mas Tony lihat itu di kaca, dia bilang sih katanya si kerandanya ini kayak keangkat-angkat gitu loh guys. Jadi kayak bener-bener kayak gubrak gitu, kayak di luar nalar gitu. Terus tapi Mas Tony di situ masih berpikiran positif. Dia masih berpikir ya udah emang jalanannya jelek mungkin gitu kan. Tapi lagi-lagi kok ini di luar nalar banget gitu. Sampai pada akhirnya di udah pertengahan jalan tuh sepi banget, katanya tuh cuman kayak ya masuk 2 mobil aja kiri kanan gitu. Nah Mas Tony ini ngerasa ada bau busuk, bau bangke yang emang amat sangat nyengat, dan pada saat itu katanya kaca dari mobilnya itu semuanya tuh tertutup. Jadi mustahil hawa dari luar itu masuk ke dalam mobil katanya. Dan itu tuh bau banget katanya gitu. Sampai Mas Tony ini kayak buka jendela kiri kanan itu dibuka untuk menghilangkan bau katanya sih. Tapi malah tambah bau gitu. Dan jalanannya pun udah lumayan enak nih, nggak berbatu gitu. Tapi kerandanya ini masih tetap kayak gubrak gitu loh, kayak masih kayak terbalik lah gitu. Sampai akhirnya Mas Tony tuh kayak kaca yang depannya itu kayak diarahin gitu guys, kayak apa sih gitu kan, belakang berisik banget gitu. Dan pas diarahin Mas Tony langsung lemes guys, shock bener-bener sejadi-jadinya. Dimana di sudut mobil di sebelah kiri di bagian belakang itu ada sosok pocong yang emang lagi duduk selonjoran, matanya itu keluar, matanya tuh benar-benar keluar, mukanya tuh hancur penuh dengan cairan merah. Terus udah gitu bagian kain di kepala sampai di bagian sini tuh semua tuh penuh dengan cairan merah. Dan itu kata Mas Tony tuh serem banget guys, bener-bener kayak dia tuh ngeliat sosok korban dari si kecelakaan ini gitu. Dan tapi Mas Tony di situ kayak nge-freeze gitu, kayak terhipnotis gitu, kayak dia tuh masih ngeliatin di kaca itu. Kalau jadi gue mah gue udah teriak kali ya. Dia masih ngeliatin di kaca itu. Dan samar-samar tuh dia keinget mimpinya dia yang di awal, kalau ada cowok itu ngomong anterin saya. Nah ternyata tuh cowok yang dimaksud di mimpinya Mas Tony itu ternyata itu sosok yang Mas Tony emang anterin pulang. Ternyata korban laka lantas yang Mas Tony tuh anterin pulang gitu. Dan pas Mas Tony udah sadar, tiba-tiba udah dia kayak langsung pandangannya gelap. Dia bilang dia sadar-sadar itu udah diklaksonin sama mobil orang yang mau belanja sayur, yang dimana itu jam 4:30 pagi, 4:30 subuh. Sampai tuh akhirnya katanya dibangunin, katanya mas bangun mas gitu. Terus pas dia sadar, ternyata dia tuh tidur dari jam 2 pagi sampai jam 4:30 subuh gitu. Terus dia bilang kenapa mas gitu kan, mobilnya mogok. Terus dia cerita, oh iya ya udah nggak apa-apa mas, emang sering kayak gitu katanya. Udah mas turun dulu atau mau ngerokok dulu katanya gitu. Oh enggak ya udah nih minum dulu gitu. Dikasihlah minum nih si Mas Tony. Tapi pas Mas Tony lihat di belakang tuh kerandanya ya biasa aja, nggak ada geser, nggak ada berantakan gitu. Padahal terakhir yang dia lihat tuh kerandanya tuh terbang gitu, kayak gubrak gitu. Nah pada saat itu kerandanya tuh nggak ada berantakan sama sekali. Tapi pas Mas Tony turun itu buka itu memang cairan merahnya itu sudah mengering nih di tempat tidurnya gitu kan, di kerandanya ini. Dan itu tuh bau amis sekali katanya. Ya namanya darah dari kepala ya guys ya, itu bau amis banget. Terus katanya Mas Tony tuh sempet mau
nyiram tapi takutnya lebih amis kena air doang gitu kan. Akhirnya Mas Tony bilang, ayo udahlah nanti aja cucinya di dekat rumah gitu. Nah, singkat cerita katanya Mas Tony akhirnya pulang nih. Sampai di rumah dia cuci lah, ibarat katanya tuh si bekas jenazahnya ini ya, bekas korbannya ini dicuci sama dia sampai bersih. Terus malamnya lagi dia tuh pas lagi ngerokok katanya di teras rumahnya dia, samar-samar tuh dari kejauhan dia tuh kayak ngeliat sosok cowok kata dia, pakai celana jeans yang robek-robek gitu dengkulnya, terus pakai sweater hitam, tapi tuh bagian kepalanya tuh terbelah dua gitu ya guys. Jadi kepalanya tuh bener-bener kayak kebelah gitu, cuman kebelahnya tuh kayak sampai sini aja gini, sampai bagian hidung gitu, sampai bagian itu kebelah, terus matanya keluar. Terus dia tuh kayak, tolong mas, kayak gitu aja katanya Mas Tony nih bilang. Kayak dia tuh langsung kayak buang rokok langsung masuk ke dalam, dan setelah itu Mas Tony udah nggak berani keluar lagi. Dan akhirnya pas Mas Tony cerita ke temennya, kata temennya, ya coba aja lu ke orang ngerti lah, ibarat kata lu ke Pak Ustadz apa ke Pak Kiai gitu kan, minta disembuhin apa mobilnya, bisa minta dibersihin lah gitu kan. Dan akhirnya ke rumah Pak Kiai dan mobilnya tuh kayak ya dimandiin ulang lah, ibarat kata. Ternyata tuh cairan merah dari si korbannya itu masih menempel di besi-besi yang ada di keranda itu guys. Jadi kayak belum bersih sebenarnya Mas Tony ini mencucinya, jadi kebawa lah sampai ke rumah. Serem guys ya. Aduh, pokoknya salut banget ya buat supir-supir mobil ambulans yang ada di Indonesia dan seluruh dunia gitu kan. Kayak lu tuh penolong banget deh, pokoknya lu tuh pahlawan tanpa tanda jasa gitu ibarat katanya. Dan sehat-sehat terus lah untuk supir-supir dan pejuang-pejuang mobil ambulans ya kan. Semoga kalian berkah dan sehat selalu. Oke guys, sampai sini dulu cerita gue kali ini, dan terima kasih sudah menonton video gue, dan terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe video gue, subscribe channel YouTube gue, like semuanya tuh gue banyak-banyak terima kasih, dan dukung channel gue terus untuk tetap berkembang. Buat kalian yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram gue Maya_Marissa_ itu aja udah, atau boleh banget kirim WhatsApp kalian ke nomor yang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya_Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.